Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Rizka Putriana dengan NIM 20700119049. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Matematika Diskrit yang dibimbing langsung oleh Pak Ahmad Farhan Majid MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait Matematika Diskrit, salah satunya yaitu permutasi dan kombinasi. Jadi teman-teman untuk memahaminya silahkan simak video berikut ini. Baiklah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada video kali ini kita akan membahas materi permutasi dan kombinasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu materi permutasi. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait dengan materi permutasi, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang akan mengantarkan teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian lebih paham atau lebih mudah paham terkait dengan materi permutasi itu sendiri. Nah, di sini terdapat ilustrasi A, di mana misalkan terdapat 3 buah bola yang berbeda warna. Jadi 3 buah bola berbeda warna ini, di mana warnanya di sini yaitu biru atau kita lambangkan dengan B, kemudian pink dilambangkan dengan P, dan merah dilambangkan dengan M. Nah, kemudian ketiga bola yang berbeda warna ini akan kita masukkan ke dalam 3 buah kotak, di mana masing-masing kotak berisikan 1 buah bola. Nah, berapakah jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam masing-masing kotak tersebut? Nah, di sini kita misalkan terdapat 3 buah bola, yaitu bola berwarna biru, bola berwarna pink, dan bola berwarna merah. Nah, ketiga bola ini akan kita masukkan ke dalam 3 buah kotak. Nah, kotak pertama kita lambangkan sebagai huruf pertama, angka pertama maksud saya, kemudian kotak kedua kita lambangkan dengan angka kedua, dan kotak ketiga kita lambangkan dengan angka ketiga. Nah, di sini apabila pada kotak pertama berisikan bola berwarna biru, maka akan terdapat 2 kemungkinan, di mana untuk kemungkinan pertama kotak 2 dan kotak 3 secara berurutan akan berisikan bola berwarna pink dan bola berwarna merah, sehingga urutannya yaitu B, P, M atau biru, pink, merah. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua yaitu kemungkinan kedua kotak 2 dan kotak ketiga secara berurutan berisikan bola berwarna merah dan bola berwarna pink, sehingga urutannya yaitu B, M, P atau biru, merah, pink. Nah, selanjutnya untuk apabila kotak yang pertama ini berisikan bola berwarna pink, maka akan terdapat 2 kemungkinan juga, di mana kotak kedua dan kotak ketiga secara berurutan akan berisikan bola berwarna merah, bola berwarna biru, dan bola berwarna merah, sehingga urutannya yaitu P, B, M atau pink, biru, merah. Nah, kemungkinan yang kedua apabila kotak pertama ini berisikan bola berwarna pink, yaitu kotak kedua dan kotak ketiga secara berurutan akan berisikan bola berwarna M dan B atau merah dan biru, sehingga urutannya yaitu pink, merah, dan biru. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa apabila kotak pertama ini berisikan bola berwarna merah, maka akan terdapat 2 kemungkinan juga, di mana kemungkinan pertama yaitu kotak 2 dan kotak 3 secara berurutan berisikan bola berwarna B dan P atau biru dan pink, sehingga urutannya yaitu M, B, P atau merah, biru, dan pink. Nah, selanjutnya kemungkinan kedua yang akan terjadi yaitu kotak kedua dan kotak ketiga secara berurutan akan berisikan bola berwarna pink dan biru.
sehingga urutannya yaitu M, P, B atau merah, pink, dan biru. Nah, selanjutnya terdapat ilustrasi kedua atau ilustrasi B, di mana ilustrasi B di sini dikatakan misalkan terdapat 6 buah pengikat rambut yang berbeda warna. Jadi di sini terdapat 6 buah pengikat rambut yang berbeda warna, di mana warna-warna dari pengikat rambut yaitu ada warna hijau yang kita lambangkan H, kemudian terdapat warna gold yang kita lambangkan G, ya, kemudian kuning dengan lambang K, merah dengan lambang M, pink dengan lambang P, dan hitam dengan lambang H. Nah, kemudian 6 buah pengikat rambut ini akan kita masukkan ke dalam 3 buah kantong dengan masing-masing kantong berisikan 1 buah pengikat rambut. Berapakah jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan pengikat rambut ke dalam kantong tersebut? Nah, di sini terdapat 6 buah pengikat rambut, yaitu pengikat rambut berwarna hijau, gold, kuning, merah, pink, dan hitam. Nah, 6 buah pengikat rambut ini akan kita masukkan ke dalam kantong. Di sini kita memiliki kantong 1, kantong 2, dan kantong 3. Jadi di sini pengikat rambut ini dapat kita sebut sebagai banyaknya objek atau kita lambangkan dengan N. Jadi N sama dengan banyaknya objek, yaitu sama dengan 6 karena terdapat 6 buah pengikat rambut yang berbeda warna. Nah, kemudian kantong di sini dapat kita lambangkan sebagai R atau banyaknya pemilihan objek, sehingga R sama dengan pemilihan objek yaitu sama dengan 3 karena terdapat 3 kantong yang berbeda. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi tersebut, maka di sini kita akan memasuki definisi dari permutasi, di mana permutasi itu sendiri adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain, yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Atau permutasi juga dapat kita artikan sebagai jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, permutasi ini merupakan bentuk khusus dari kaidah perkalian. Nah, selanjutnya beberapa macam permutasi. Permutasi pertama yaitu permutasi berukuran 1 dari n elemen, di mana apabila terdapat n objek, kemudian kita akan mengambil satu objek dari n objek tersebut. Maka banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi adalah n kemungkinan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di mana contohnya dikatakan di sini yaitu terdapat 3 kotak yang berisikan bola. Kemudian Rizka akan mengambil 1 bola dari kotak tersebut. Maka berapakah banyak kemungkinan yang dapat terjadi? Jadi di sini terdapat 3 kotak yang berisikan bola. Kemudian Rizka di sini akan mengambil 1 bola dari kotak yang berisikan 3 bola ini. Maka banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi yaitu 3 kemungkinan, yaitu terambilnya bola 1, bola 2, dan bola 3. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu permutasi berukuran n dari n elemen, di mana apabila terdapat n objek, kemudian kita akan mengambil n objek dari n objek. Maka berdasarkan aturan perkalian atau rule of product, banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi apabila urutan pengambilan diperhatikan dan pengembalian tidak diperbolehkan, yaitu n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya hingga dikali 2 dikali 1. Atau ini juga dapat kita tuliskan sebagai n faktorial. Nah, di sini mengapa kita menggunakan n faktorial? Mengapa kita tidak menggunakan misalnya n sigma atau n integral dan lambang-lambang matematika lainnya? Karena di sini faktorial sangat erat kaitannya dengan permutasi dan kombinasi, di mana faktorial sebenarnya bukanlah perkalian angka-angka yang berurutan, akan tetapi banyaknya cara yang dapat membentuk susunan yang berurutan dari n objek itu sendiri. Oleh karena itu di sini kita menggunakan n faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut.
di mana di sini terdapat contoh yang berbunyikan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dengan menggunakan keempat angka 4, 3, 2, 1 adalah. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2 dikali dan seterusnya dikali 2 dikali 1 atau sama dengan n faktorial. Nah, di sini karena terdapat 4 angka, maka dapat kita tuliskan sebagai 4 faktorial berdasarkan rumus ini. Maka 4 faktorial dapat kita jabarkan yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 24. Maka terdapat 24 cara yang dapat disusun dengan menggunakan keempat angka, yaitu angka 4, 3, 2, dan 1. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu permutasi berukuran R dari n elemen, di mana permutasi berukuran R dari n elemen ini kita dapat notasikan sebagai Pn, R. Di mana apabila terdapat n objek, maka yang kemudian kita akan mengambil sebanyak R objek dari n objek. Nah, berdasarkan aturan perkalian atau rule of product, di mana banyaknya kemungkinan terjadi jika urutan pengambilannya diperhatikan dan pengembaliannya tidak diperbolehkan, yaitu n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali dan seterusnya dikali n dikurang r tambah 1, atau ini juga dapat kita tulis lebih singkatnya yaitu n faktorial per n dikurang r faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Di mana di sini contohnya mengatakan dari 10 peserta Olimpiade Matematika, maka akan kita pilih 5 orang untuk berfoto secara berjajar. Nah, di sini jika diperhatikan urutannya, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah, nah, di sini kita akan menggunakan rumus permutasi berukuran R dari n elemen, di mana rumusnya yaitu n faktorial per n dikurang r faktorial. Nah, di sini berdasarkan soal dapat kita ketahui bahwa banyaknya objek atau banyaknya pemilihan objek yaitu di sini kita ketahui bahwa banyaknya objek yaitu sebanyak 10, kemudian untuk r-nya atau banyaknya pemilihan objek yaitu sebanyak 5. Nah, maka langsung saja 10 faktorial per 10 dikurang 5 faktorial, yaitu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 3024 cara. Maka banyaknya pemilihan yang kemungkinan terjadi yaitu 3024 cara. Nah, selanjutnya yaitu permutasi berukuran n dari n objek dengan terdapat objek sejenis, di mana apabila terdapat n objek yang kemudian sebanyak n1 diantaranya berjenis sama, n1 di sini kita sebut sebagai jenis pertama. Kemudian sebanyak n2 diantaranya berjenis sama. Jadi n2 di sini kita sebut sebagai jenis kedua dan seterusnya hingga nr, di mana nr diantaranya berjenis sama yang kita lambangkan jenis ke r dengan n sama dengan n ditambah 1 ditambah n di n1 ditambah n2 ditambah dan seterusnya hingga nr. Nah, maka banyaknya susunan berukuran n dari n objek tersebut adalah n faktorial per n sama dengan n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali dan seterusnya dikali nr faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Di mana contohnya di sini yaitu berapakah banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dengan menggunakan kata matematika. Nah, di sini kata matematika ini terdiri dari 10 huruf. Jadi di sini n-nya yaitu 10. Kemudian banyaknya huruf m1 atau n1 atau kita katakan n1 atau jenis pertama yaitu 2. Jadi kata matematika ini berisikan 2 huruf m. Kemudian untuk banyaknya huruf A atau kita
sebut dengan N2 atau jenis kedua, yaitu sebanyak 3. Di sini terdapat 3 huruf yang pada kata matematika. Nah, selanjutnya banyaknya huruf T atau N3 sama dengan 2. Kemudian banyaknya huruf E atau N4 sama dengan 1, dan banyaknya huruf I atau N5 sama dengan 1, dan yang terakhir banyaknya huruf K atau N6 sama dengan 1. Jadi langsung saja kita substitusikan ke rumus N faktorial per N sama dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dan seterusnya dikali NR faktorial. Maka kita dapatkan yaitu 10 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 1 faktorial, yaitu sama dengan 151/200 cara. Jadi terdapat 151/200 cara untuk menyusun banyaknya susunan huruf yang dibentuk dengan menggunakan kata matematika. Nah, selanjutnya yaitu permutasi siklik atau urutan melingkar, di mana apabila terdapat n objek yang kemudian semua objek tersebut akan disusun membentuk lingkaran. Nah, setiap satu susunan melingkar menghasilkan susunan linear atau mendatar sebanyak n. Jadi banyaknya susunan melingkar yang mungkin terjadi yaitu n faktorial per n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut, di mana jika ada 3 orang yang akan duduk di sekeliling meja bundar, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi yaitu, jadi di sini terdapat 3 orang atau di sini 3 ini kita katakan sebagai n atau banyaknya objek. Nah, jadi 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini apabila kita jabarkan sama dengan 2 dikali 1, yaitu sama dengan 2 cara. Nah, untuk memahami lebih jelas terkait dengan materi permutasi, maka langsung saja di sini kita akan membahas beberapa contoh lagi. Di sini yaitu contoh 1. Contoh 1 berisi mengatakan bahwa berapa banyak kata yang terbentuk dari kata kuliah. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu terdapat 2 cara. Nah, cara pertama yaitu karena kuliah di sini berisikan 6 huruf, maka di sini n-nya yaitu sama dengan 6. Nah, di sini kita anggap kata kuliah ini sebagai bola yang berbeda warna, dan kemudian bola ini atau kata kuliah ini akan kita masukkan ke dalam 6 buah kotak yang masing-masing terisi satu buah bola pada setiap kotaknya. Nah, sehingga banyaknya cara yang dapat digunakan yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, atau dapat kita tuliskan 6 faktorial yaitu sama dengan 720 cara. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus permutasi, di mana pada soal ini dapat kita lihat bahwa nilai dari n itu atau banyaknya objek yaitu sebanyak 6. Kemudian untuk nilai r-nya yaitu banyaknya pemilihan objek juga sebanyak 6. Nah, berdasarkan rumus permutasi yaitu Pn, R, maka dapat kita langsung substitusikan P6,6 yaitu sama dengan permutasi 6 dari 6 atau sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial, yaitu sama dengan 6 faktorial per 0 faktorial. Nah, di sini 0 faktorial ini sama dengan 1. Maka langsung saja nilai dari 6 faktorial yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sebanyak 720 cara. Nah, untuk selanjutnya contoh kedua, di mana di sini untuk contoh kedua kita berisikan soal yaitu 3 buah ujian dilakukan dalam waktu 5 hari, di mana harinya yaitu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, berapakah banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama?
Nah, penyelesaiannya di sini juga terdapat dua cara penyelesaian, di mana untuk cara pertamanya yaitu kita misalkan ujian pertama kita tempatkan pada salah satu dari 5 hari. Kemudian karena ujian pertama ini kita sudah tempatkan pada salah satu dari 5 hari ini, maka ujian kedua ini dapat kita tempatkan pada salah satu dari 4 hari, sisa 4 hari. Jadi ujian kedua dapat kita tempatkan pada salah satu dari 4 hari. Kemudian ujian ketiga dapat kita tempatkan pada salah satu dari 3 hari. Jadi jumlah pengaturan jadwalnya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 atau 5 faktorial, yaitu sama dengan 60. Jadi terdapat 60 pengaturan jadwal. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu kita dapat menggunakan rumus permutasi. Sama seperti contoh sebelumnya, yaitu rumus permutasi N, R atau permutasi 3 dari 5. Nah, langsung saja kita substitusikan karena nilai N-nya di sini sudah kita ketahui bahwa N-nya yaitu sebanyak 5 dan R-nya yaitu sebanyak 3, maka 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, atau sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini untuk 2 faktorialnya sudah kita habiskan, maka sisa 5 dikali 4 dikali 3 yaitu sama dengan 60 cara. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu materi kombinasi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait dengan kombinasi, di sini saya kembali akan memberikan sebuah ilustrasi yang akan mengantarkan teman-teman agar teman-teman lebih mudah memahami materi terkait dengan kombinasi. Nah, di sini terdapat sebuah ilustrasi. Misalkan ada 2 bola yang berbeda warna. 2 bola berbeda warna ini berwarna biru yang kita lambangkan dengan B dan kuning yang kita lambangkan dengan K. Nah, kemudian kedua bola ini akan kita masukkan ke dalam 3 buah kotak, di mana masing-masing kotak berisikan 1 buah bola. Nah, di sini kita misalkan terdapat 2 bola, yaitu bola berwarna biru dan bola berwarna kuning. Nah, kedua bola ini akan kita masukkan ke dalam kotak, di mana kotak di sini kita lambangkan, kita beri kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Nah, apabila kotak pertama berisikan bola berwarna biru dan kotak kedua berisikan bola berwarna kuning, maka tentu saja kotak ketiga akan kosong. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila kotak satu berisikan bola berwarna kuning dan kotak kedua berisikan bola berwarna biru, maka tentu saja kotak ketiga di sini akan kosong. Nah, selanjutnya, begitu pula apabila kotak satu di sini kosong, maka kemungkinan kotak keduanya berisikan bola berwarna biru dan kotak ketiganya berwarna kuning. Nah, kemungkinan yang kedua apabila kotak pertamanya di sini kosong, yaitu kotak kedua berisikan bola berwarna kuning dan kotak ketiga berisikan bola berwarna biru. Nah, selanjutnya yaitu apabila kotak pertama di sini berisikan bola berwarna biru, maka kemungkinan kotak kedua di sini tidak berisikan bola dan kotak ketiga berisikan bola berwarna kuning. Nah, begitu pula apabila kotak pertama ini berisikan bola berwarna kuning, maka kemungkinan untuk kotak kedua ini kosong dan kotak ketiga ini berisikan bola berwarna biru. Maka di sini dapat kita lihat bahwa untuk percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga itu sama, yaitu masing-masing memiliki kotak yang kosong. Jadi terdapat 3 cara yang dapat digunakan untuk memasukkan bola ke dalam 3 buah kotak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi kombinasi, di mana kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Nah, permutasi ini yang sebelumnya kita bahas. Nah, jika pada permutasi urutan diperhatikan, maka pada kombinasi ini urutannya tidak diperhatikan.
Jadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu pada permutasi urutan pengambilannya yaitu diperhatikan. Namun pada kombinasi ini urutan pengambilannya tidak diperhatikan. Jadi apabila R elemen dari N elemen, apabila kombinasi R elemen dari N adalah jumlah yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen, maka kombinasi R elemen dari N dinotasikan kombinasi N, R. Jadi apabila terdapat N objek yang kemudian kita akan mengambil sebanyak R elemen, maka apabila urutan pengambilannya tidak diperhatikan dan pengembalian tidak diperbolehkan, atau jumlah pemilihan yang tidak terurut dari L elemen yang diambil dari N elemen, dapat kita sebut dengan kombinasi R, di mana rumusnya yaitu kombinasi NR atau kombinasi R dari N, yaitu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, selanjutnya terkait dengan interpretasi kombinasi, di mana di sini terdapat sebuah Nah, selanjutnya yaitu interpretasi kombinasi. Nah, yang pertama yaitu persoalan kombinasi sama dengan menghitung banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari N elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Di mana dua atau lebih elemen yang sama dianggap sebagai himpunan yang sama meskipun urutan elemen-elemennya berbeda. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan interpretasi kombinasi, maka mari kita perhatikan contoh soal berikut, di mana apabila terdapat sebuah himpunan dengan anggotanya yaitu 1, 2, 3. Nah, kemudian jumlah himpunan bagian dengan dua elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ini yaitu himpunan 1,2 atau sama dengan himpunan 2,1, kemudian himpunan 1,3 atau sama dengan himpunan 3,1, nah kemudian himpunan 2,3 atau sama dengan himpunan 3,2. Atau banyaknya jumlah himpunan bagian dengan dua elemen yang dibentuk dari himpunan A ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi yaitu kombinasi N, R atau kombinasi R dari N. Nah, di sini kita ketahui bahwa banyaknya objek yaitu sebanyak 3, kemudian banyaknya R atau banyaknya pemilihan objek yaitu sebanyak 2. Maka langsung saja kita substitusikan kepada rumus kombinasi yaitu 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial, yaitu sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan untuk 3 faktorialnya yaitu 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, di sini 2 faktorial ini dapat kita habiskan hingga tersisa 3 per 1 sama dengan 3. Maka terdapat 3 cara yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah himpunan bagian dengan dua elemen yang dibentuk dari himpunan A. Nah, selanjutnya untuk interpretasi kombinasi yang kedua, di mana persoalan kombinasi dapat dipandang sebagai cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Akan tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut, di mana misalkan sebuah kelompok memiliki 20 orang anggota yang kemudian dipilih 5 orang sebagai panitia, di mana panitianya merupakan kelompok yang tidak terurut. Nah, artinya di sini yaitu setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama sehingga banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota panitia yaitu di sini kita juga kembali menggunakan rumus kombinasi yaitu kombinasi NR atau kombinasi R dari N. Nah, di sini kita ketahui bahwa banyaknya objek yaitu atau sama dengan N yaitu sama dengan 20. Kemudian banyaknya pemilihan objek atau R atau yaitu sama dengan 5. Maka langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya yaitu N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial, yaitu sama dengan 20 faktorial per 5 faktorial dikali 20 dikurang 5 faktorial.
Nah, sama dengan 20 faktorial per 5 faktorial dikali 15 faktorial. Nah, 20 faktorial ini dapat kita jabarkan menjadi 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 dan dikali 15 faktorial per 5 faktorial dikali 15 faktorial. Nah, di sini 15 faktorial dapat kita habiskan sehingga tersisa 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 per 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi sebanyak 15.504 cara. Jadi sebanyak 15.504 cara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 15.504 cara yang dapat digunakan untuk memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota panitia. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memahami materi terkait dengan kombinasi ini, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Di mana untuk contoh pertama yaitu apabila terdapat beberapa cara, yaitu ada berapa cara yang dapat untuk memilih 3 dari 4 elemen himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan D. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya karena di sini sudah kita lihat dengan jelas atau dapat kita ketahui bahwa banyaknya objek atau nilai n-nya yaitu 4. Kemudian banyaknya pemilihan objek atau nilai r-nya yaitu 3. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumus kombinasi yaitu kombinasi NR atau kombinasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial atau sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, 4 faktorial ini dapat kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, di sini kita habiskan untuk 3 faktorialnya sehingga tersisa 4 per 1 yaitu sama dengan 4 cara. Jadi terdapat 4 cara untuk memilih 3 dari 4 elemen himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu berapa banyak cara menyusun menu nasi padang 3 kali seminggu untuk makan siang. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat bahwa N-nya di sini yaitu banyaknya hari yang digunakan yaitu sebanyak seminggu. Jadi dalam seminggu itu terdapat 7 hari, maka N-nya di sini sama dengan 7 hari. Kemudian di sini R-nya atau pemilihan objeknya yaitu sebanyak 3 karena 3 kali. Maka untuk langsung saja kita menggunakan rumus kombinasi N, R atau kombinasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 dikurang 3 faktorial atau sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, sama sebelumnya bahwa 7 faktorial ini dapat kita jabarkan sehingga 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini kita habiskan sehingga tersisa 7 dikali 6 dikali 5 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 210 per 6 yaitu sebanyak 35 cara. Jadi terdapat 35 cara untuk menyusun menu nasi padang 3 kali seminggu untuk makan siang. Nah, itulah tadi materi terkait dengan permutasi dan kombinasi dari saya. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.